Tetapi saya ingin kita melihat bahwa hari raya itu menjadi sesuatu yang memang kita alami, atau banyak, hampir semua agama pasti punya hari rayanya. Bahkan dalam firman Tuhan kita melihat ada beberapa hari raya yang sudah kita tidak rayakan lagi, seperti hari raya Pondok Daun, itu tidak pernah kita peringati lagi. Hari raya Pentakosta pun yang ada dalam perjanjian baru juga tidak kita peringati lagi. Mungkin juga ada hari raya Roti Tak Beragi, itu juga kita tidak pernah peringati lagi. Buat kita umat Tuhan secara umum, mungkin yang kita tahu adalah hari Paskah, itu yang ada dalam firman Tuhan, dan mungkin juga hari Natal yang sebentar kita akan peringati, gitu ya. Itu adalah hari-hari raya yang ada pada umat Tuhan, dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap suku bangsa biasanya punya hari raya khusus, dan salah satunya tadi adalah Hanukkah yang diperingati oleh orang Yahudi, gitu ya. Dalam firman Tuhan kita akan lihat dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Paulus mengatakan pada umat Tuhan yang di Kolose, jangan sampai ada orang hukum kita karena satu hari raya, karena soal makanan dan minuman. Karena sebenarnya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan ada. Dan wujud sebenarnya itu adalah Kristus. Semuanya itu membawa kita pada Kristus. Jangan biarkan orang menghukum kita dan kita menghukum diri kita sendiri tentang suatu hari raya tertentu, gitu ya. Karena dalam firman Tuhan bilang semua hari Allah ciptakan sama. Ada hari mujur, ada hari malam, gitu ya. Kita akan lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu membuat jadi satu spesial hari tertentu. Walaupun dalam firman Tuhan kalau orang-orang melakukan itu, silakan dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Tetapi jangan kita menghukum diri kita sendiri tentang suatu hari raya tertentu, tentang satu hari tertentu yang kita anggap lebih dari yang lain. Gitu. Ada hari malam, ada hari mujur, ada hari raya, ada hari Sabat, semuanya itu Allah ciptakan buat kita semua, tetapi wujud aslinya adalah Kristus. Itulah yang paling penting kita cari. Gitu. Dan tadi kata firman Tuhan kalau kita lihat dalam Roma 14 ayat 5 sampai 6 dikatakan seperti ini. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Kalau ada orang menganggap begitu, dia bilang. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Terus lanjutannya, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam dirinya sendiri. Siapa yang berpegang pada hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi Allah tidak mempermasalahkan masalah hari-hari tertentu yang orang anggap menjadi satu hari yang spesial. Di luar hari-hari keagamaan tadi, setiap orang biasanya punya juga hari spesial, entah itu hari ulang tahun, entah hari pernikahan, dan macam-macam, gitu ya. Dan apabila seorang menganggap hari itu menjadi hari yang istimewa, silahkan lakukan itu untuk Tuhan. Tetapi jangan menghukum diri kita dengan hari-hari tertentu. Karena yang paling penting adalah wujudnya adalah Kristus. Mungkin kita bisa memperingati, misalnya seorang punya hari ulang tahun yang spesial yang dia mau peringati, silahkan. Tapi yang terlebih penting bukan bagaimana kita memperingati hari itu, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan itu dengan benar dan takut akan Tuhan. Orang yang menganggap hari pernikahannya sebagai satu hari yang sangat istimewa, silahkan lakukan itu. Tetapi kalaupun tidak, yang terpenting bukan hari perayaan itu, tapi yang penting adalah bagaimana dia menjalani pernikahannya, menjalani hari-hari dalam keluarganya dengan takut akan Tuhan, dan bagaimana menjadikan Tuhan kepala dalam rumah tangganya. Itulah hari-hari yang Tuhan ciptakan, hari-hari yang ada di sekitar kita, entah hari keagamaan maupun hari-hari yang pribadi. Dan Paulus katakan apabila seseorang melakukan sesuatu, mengistimewakan satu hari, baiklah dia melakukannya untuk Tuhan. Jangan menghukum diri kita tentang satu hari tertentu, entah itu hari perayaan, entah itu hari Sabat, apapun juga. Gitu. Orang Kristen mungkin sudah terbiasa, hari Minggu adalah hari waktu kita ke gereja. Tetapi dalam firman Tuhan bukan berarti dikatakan kalau di luar hari itu maka kita tidak beribadah, tidak. Kita tidak bisa menganggap bahwa hari Minggu adalah hari di mana hari itulah kita beribadah pada Tuhan, betul. Tapi bukan cuma hari itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan sampai hari Sabtu, hari itu juga kita tetap beribadah pada Tuhan. Hari itu juga kita tetap berdoa menyembah Tuhan. Hari-hari itu juga tetap kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan. Gitu. Dan Paulus mengajarkan kepada kita untuk melakukan semuanya itu adalah wujudnya adalah Kristus. Itulah yang paling penting kita cari. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua,
Firman Tuhan katakan seperti ini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Di mana Tuhan yang paling penting adalah hari ini. Gitu. Bagaimana kita menjalani hari ini itu terlebih penting. Gitu. Bagaimana kita menyertakan Tuhan, menguduskan satu hari itu untuk kita jalani bersama Tuhan. Bukan masalah hari raya tertentu, bukan ada hari-hari tertentu yang kita anggap istimewa, tetapi yang terpenting adalah setiap hari kita jalani bersama Tuhan. Gitu. Jadi apa sih namanya, kalau orang mau merayakan suatu hari tertentu, silahkan lakukan dengan takut akan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 90 ayat 12, Daud katakan seperti ini, dibilang, ajar aku Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menghitung setiap hari-hari kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan, tidak mempermasalahkan itu hari Senin, tidak mempermasalahkan itu hari Jumat, tidak mempermasalahkan itu hari Minggu. Setiap hari kita bawa kepada Tuhan, kita datang pada Tuhan, biar kita hidup berkenan pada Tuhan. Bukan hanya pada hari-hari di mana kita merayakan ulang tahun, kita kembali mengingat kasih Tuhan, tidak. Bukan ada hari-hari seperti pada waktu kita pertama kali bertobat aja, kita mengingat kembali pekerjaan Tuhan. Setiap saat kita bisa ingat pekerjaan Tuhan. Setiap hari kita bangun tidur, kita memulai satu hari, kita datang dengan ucapan syukur pada Tuhan, bahwa itulah hari yang dijadikan Tuhan. Gitu. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.